Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan kita member Goib dan dengan saya sendiri lagi. Tidak bosan-bosan ya dengan saya Yusuf. Dan pada malam hari ini kita melakukan konten kita ini belum pernah ya konten kita, karena konten kita nih kita bersilaturahmi ke tempat ahli spiritual. Ya nanti di dalam konten itu ada ya sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang goib, dunia goib itu gimana, pokoknya cerita perjalanan orang yang punya rumah, dan itulah perjalanan kisah dia dari nol sampai mengenal tentang goib itu gimana, nanti kita kupas semua di dalam. Dan malam hari ini juga saya tidak sendiri, saya bersama tim juga, ada Bang Dedi, Bang Indra, Bang Juli, dan Bang Charles. Mungkin Bang Dedi bisa bergabung dengan saya di sini dan kawan-kawan bisa bergabung dengan kita. Ya, ini tim-tim kita udah ada di sini, dan di belakang kamera ada Bang Yuli. Maaf tidak bisa nampakkan mukanya aja karena megang kamera. Dan gimana Bang, selamat malam, assalamualaikum sebelumnya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah selalu diberi kesehatan. Dan malam ini kita beda Bang kontennya Bang ya, kita tidak mungkin tidak ada explore, tidak ada penarikan, karena malam hari ini kita kontennya untuk silaturahmi ke tempat orang yang ahli spiritual. Ya, Dan menurut anda ini bagaimana Bang? ya menurut saya kan namanya juga kita kan berkecimpungan dengan dunia gaib, dengan ya berhubungan dengan gaib lah. Jadi kita adakan ini, sebenarnya sih kita sih udah kenal dengan beliau. Beliau juga terkenal, bisa dibilang juga sakti ya. Nah, ilmunya juga tinggi. Jadi kita adakan silaturahmi karena udah lama sekali nggak ke sini. Mungkin udah ada 1 tahun Ya betul, nggak bahkan ke lebih sini, Bang, bahkan lebih. Sampai rumahnya dulu nih udah itu, sekarang udah berubah. dari inovasi. Nah, dari inovasi, jadi kami dari tim member semua nih mengadakan silaturahmi. Ini jauh ya lokasinya, dari tempat tinggal kami di seberang sana sampai ke sini memakan waktu 2 jam baru sampai. Alhamdulillah jalan sampai sini dengan selamat. Nanti banyak tuh yang kita tanyakan sama dia kan, yang mudah-mudahan lah semuanya berjalan dengan lancar. Pokoknya tetap ikutin terus tim member, jangan di skip, nanti tinggalan infonya. Siapa tahu kalian yang ada yang memerlukan bantuan pertolongan, apa misalnya ada sakit non medis, nah bisa sama beliau nih. Beliau juga orangnya bisa diandalkan untuk penyakit-penyakit, untuk mengobati penyakit-penyakit yang berhubungan dengan goib. Ya begitulah. Saya Dan sudah. selama jangan lupa yang belum like tolong like, subscribe, terus bagikan biar kita makin semangat. Kasih kita masukan, kritikan, boleh. Ya. Dan mungkin Bang Indra ada yang disampaikan dulu? Ya ada mungkin mah. Sudah ada. Cukup ya. Kita. Nah, sudah, kalau gitu kita langsung cus tempat beliau. Oke. Tapi ikutin Oke ya, dan untuk kawan-kawan jangan lupa share, komen, dan subscribe terutama ya. Oke, maju saja kita. Assalamualaikum. Itu berarti. Ayo Bang, masuk aja Bang. Untuk gimana kabarnya Bang ini? Alhamdulillah baik. Silakan. Ya jadilah tempatnya. Oh, nggak apa-apa deh. Tempatnya ya rada-rada kumuh. Oh, sama aja Bang. Ini konten ya. Ya, ini Pak deh. Ya, hitungan kita sambil silaturahmi di sini kan. Ya, sedikit sambil buat vlog-vlognya lah. Soalnya kan kita kan sebelumnya juga udah kenal, udah pernah sama-sama. Dan sebelumnya kan Kedengaran kuat kan? Dari suara Yusufnya kuat. Enggak, suaranya jauh. itunya tidak volumenya. Ya Pak ya, ini ya kita buat konten atau vlog ringan aja sih, biasa. Tidak seperti biasanya. Biasanya kan kita kan di lapangan ya melakukan explore, penarikan pusaka, meditasi, mediator bahkan. Dan malam hari ini kita diberi kesempatan dan sehat semua ya kita ya.
Dan ya tentang tadi yang saya bilang, kita mau menyampaikan tentang hal-hal goib, hal spiritual, karena Pak De ini juga lebih berpengalaman dari kami ya. Jadi ya kami minta ya sedikit penjelasan atau pencerahan atau gimana ya istilahnya kan. Jadi ya nanti mungkin ada pertanyaan dari Bang Dedi, dari kawan-kawan, dari saya sendiri. Gimana Pak De? Mungkin Pak De siap untuk dengan konten ini. Oh, dan perkenalkan sebelumnya ya untuk namanya Pak De. Nama saya Gito S. Ya. Saya di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Berarti asli Jawa ya Pak De. Asli dari Kota Jawa. Di Kalimantan udah berapa lama? Saya sejak 82 bulan. Berarti udah lumayan ya. Ya lumayan tua. Kalau saya udah tahu tegang, cuman ya, kayak gini kan. Enggak. Kita sekalian silaturahmi ya, sekalian ngobrol-ngobrol. Udah lama juga kita sama-sama kan. Udah ada ya kita ngobrol gini. Dulunya kita Ini sama-sama. siapa? Dari mana bang ini? Saya Naufal dari kilometer 6. Oh, berarti asli Sintang. Enggak, saya merantau sekeluarga di sini. Mantap Bang ya. Ya itulah teman-teman, ini suasananya kayak gini karena namanya juga silaturahmi ya. Dan Jadi pula- nggak terlalu tegang. Nah, dan tadi kita juga dadakan ke sini. Maaf dengan Pak De ini sebelumnya tiba-tiba langsung ke sini kan, nggak ada ngasih kabar. Bagi sebelumnya. kalian yang melihat konten ini, misalnya ada yang kenal dengan beliau ini sangat terkenal juga kan di Gelora. Nah, bisa main-main lah ke sini, kita ngopi bareng. Ya boleh. Dan mungkin kalau untuk Pak De sendiri, mungkin kalau untuk hal-hal tentang goib ini Pak De mulai kenal tentang dunia goib ini semenjak kapan gitu Pak De? Dari umur berapa atau gimana? Saya menjalani dunia kegaiban ini sebenarnya belum lama sih ya. Ya. Waktu saya meditasi selama 7 tahun. Meditasi selama 7 tahun, kemudian berjalan sekarang 4 tahun. Berarti sekitar 11 tahun kurang lebihnya. Udah lumayan Pak De, udah 11 tahun itu ya. Tuh buat kalian kan yang kadang tidak menghargai seorang memiliki kemampuan gitu, tahu sendiri kan untuk mendapatkan ilmu itu susah. Iya, perlu merelakan waktu, berjuang, berkorban tuh, bukan sebentar. Bukan gampang gitu kan. Sampai 7 tahun kebanyakan itu. Ya, SD lulus lah. Kalau ini SD udah lulus lah 7 tahun. Dan mungkin banyak rintangan atau gimana itu, Pak De? Kalau saya untuk rintangan selama saya meditasi, alhamdulillah nggak ada ya. Ada, berarti berjalan dengan mulus itu. Alhamdulillah mulus. Sesuai dengan yang Bahkan diinginkan. sampai saat ini, sampai saya terjun ke dunia gaib, alhamdulillah lancar. Dan biasa tuh hal-hal yang dilakukan, misalnya pengobatan atau apa jenisnya itu gimana Pak De? Saya kalau pengobatan biasa yang pasien agak berat, memang saya tarik ke rumah. Jadi pasiennya langsung dibawa ke rumah gitu ya Pak De? Ya, langsung nginap di rumah dengan beserta dengan keluarganya. Ada yang ngurusnya. Jadi setiap malam saya bangunkan jam 12. Ah, Nah, itu saya kerjakan. Enggak lama ngerjakannya, paling setengah jam atau 1 jam. Udah itu tidur lagi, besok begitu. Yang biasanya full itu saya kalau pas malam Jumat, bahkan Jumat Kliwon, ya Sabtu. Bahkan bisa saya nggak tidur. Kalau si pasien alhamdulillah bisa tidur, tapi saya enggak. Karena bagaimanapun kita bergerak di dunia gaib ini, kita menjaga kemungkinan dari luar, serangan-serangan yang tidak kita inginkan, ya, kemungkinan ada serangan jin liar ataupun ya katakan kiriman santet gitu lah, itu kan jenis jin juga.
Itu yang kita jaga. Jadi kadang-kadang saya tidur di sini, pasien tetap ada kamarnya, ada orang tuanya tidur di kamar. Bahkan kalau ada abangnya, adiknya, dia tidur di luar sini, dia di kamar. Berarti misal Pak De habis melakukan ritual atau penyembuhan pasien gitu, pernah nggak Pak De misalnya ada gangguan setelah Pak De beristirahat gitu, atau ada perlawanan lah misalnya dengan barang-barang kayak gitu, itu tuh kerasa gitu gak sama Pak De? Kalau biasanya sih hanya ngepek-ngepek sedikit aja, nggak berarti gitu. Jadi nggak begitu berarti lah kalau untuk orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia itu nggak seberapa ngepek gitu. Tapi yang mungkin pernah ya? gitu. Ada gitu. Ada, Pernah. cuman kan nggak seberapa. Berarti beliau ini menurut saya lumayan jos juga ya ilmunya untuk barang-barang gaib gitu, karena dia mampu mengatasi serangan-serangan gitu kan. Biasa kan kalau orang habis ngomong obat tuh kan pasti ada yang ikut ataupun berontak gitu kan. Biasanya kalau yang paling berat tuh durasi penyembuhannya itu berapa lama Pak De? Saya pernah ngatasi durasi penyembuhan yang orang kesurupan kiriman itu 2 jam satu orang, 2 jam Itu paling lama ya. paling lama. Kemudian 2 jam dia sembuh tapi tidak sadarkan diri sampai 3 jam. Cuman saya kan katakan praktisi yang terakhir dipanggil. Di situ udah ada 4 praktisi. Kemungkinan nggak perlu saya sebut namanya ya, dari kotanya aja, dari Pontianak 1, dari Sintang 3. 5-nya saya yang paling terakhir fungsinya. Jam 1 malam saya dibel. Tepatnya di sini di SMP 4, tidak jauh dari di seberang itu, di Sungai Ulak. Saya udah mau tidur, dibel, Pak De minta tolong bisa nggak? Ya Pak. Datang ke SMP 4. Ada apa? Ada yang minta tolong. Bapak kenapa? Nggak mampu. Udah saya kesana kan sambil ramah-tamah gitu. Ya alhamdulillah saya kesana, saya langkain aja, kemudian saya bisikin di telinga, belum mau katanya. Ya udah saya biarin, saya ngobrol aja dulu. Setelah itu udah detiknya pas, baru saya panggil, jawab dia. Setelah jawab, begitu jawab, plek, 3 jam. Itu tidak sadarkan diri ya. Tidak sadarkan diri. Besibuklah 3 jam saya nyarinya. Kemana ini anak? Cari ke darat, tidak ada. Ke hulu tidak ada. Ke hilir tidak ada. Nyemplung aku ke Kapuas. Jur. Dia pulang. Pengalaman yang sangat luar biasa ya Pak De. Ya alhamdulillah ya. Mungkin ada yang lebih berat dari itu. Kalau itu untuk saya ya berat, tapi enggak juga. Masih bisa diatasi. Alhamdulillah masih saya mampu mengatasi. Praktisi yang 4 orang itu udah duluan kabur. Belum sampai ini ingat udah kabur. Jadi untuk mendapatkan ilmu itu Pak De memerlukan waktu 7 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Dan pas Pak De menjalankan ritual untuk menemukan ilmu atau mendapatkan wahyu ilmu itu sendiri, ataukah ada bisikan atau gimana tuh Pak De? Enggak Kalau ada. dari pengalaman Saya sampean. memang enggak ada dari bisikan ya. Saya cuman memang niat dari hati. Niat dari hati, saya punya bacaan dari Al-Quran, dari ya umumnya kita orang Muslim. Bacaan itu aja saya hafalin. Meditasi itu bukan seharusnya kita duduk di lapangan, tempat sepi, tempat angker, bukan ya. Meditasi itulah kita niat belajar, bukan kita harus duduk bersila diam tanpa ada tegur sapa dengan orang, enggak. Meditasi itu orang menuntut ilmu dengan cara bebas, itu loh artinya. Jangan salah gunakan meditasi harus diam di tempat angker, jangan, itu salah kaprah. Mungkin ada sedikit amalan Pak De untuk para penonton gitu kan.
amalan untuk jaga-jaga diri gitu kan. Kalau amalannya, kalau untuk saya ya untuk sarankan semuanya ya, untuk penonton, para viewer ya, amalannya nggak susah, bahkan tanpa puasa insya Allah bisa. Baca aja syahadat terus tiap malam mau tidur, syahadat aja. Itu untuk perlindungan diri Pak ya. Iya, itu perlindungan diri, insya Allah aman kok, nggak masalah. Dan itu kalau masalah pengobatan kan tentang gaib itu, keluhan-keluhan pasien itu apa aja Pak ya? Oh iya, Kebanyakannya kemarin saya megang satu orang selama 3 bulan, dan terakhir ini dia ada 3 minggu di rumah saya. Itu rata-rata kiriman. Rata-rata kiriman. Kiriman. Yang Pak D tangani Iya. rata-rata kiriman. Dan Saya pernah megang yang 3 bulan itu kiriman. Dia kiriman dari sebangsanya lah, ya kiriman dari suku dia sendiri, orang dia sendiri. Dan ini yang terakhir kemarin ini dari sama-sama suku, cuman lain barat dan tengahnya. Nah, saya pernah juga menangani yang santet secara spontan. dalam artian spontan itu langsung Begitu dia kena, ya persisnya jam 1 juga saya dipanggil, saya datang ke sana. Bahkan di situ alhamdulillah udah ada mediator, saya nggak bawa, saya sendiri, hujan-hujan soalnya. berarti kalau soal santet nih Pak D, kan orang zaman sekarang nih banyak yang nggak percaya gitu kan kalau santet itu ada. Jadi menurut Pak D itu gimana? Apakah santet itu benar ada atau tidak ya? Ya kalau santet dipercaya ada, cuman jangan mengharap kita kena santet. Ya, Nah, itu artinya begini, kita percaya ada santet, tapi jangan mengharap kita percaya kena santet. Nah gitu, kita yakin, gitu aja. Satu, yakin kita tidak bakalan kena. Jadi kalau ciri-ciri orang kena guna-guna atau kena santet itu gimana Pak D? Ini kan bisa untuk mereka juga, siapa tahu ada yang keluhannya seperti itu kan. Kalau yang guna-guna itu kan biasanya ya itu terbayang-bayang wajah orang itulah gitu. Iya. Umpama si A ini guna-guna si B biar kangen terus gitu. Nah, kalau santet juga ada yang jahat gitu, menggunakan jin supaya dia tunduk dengan dia gitu. Si A tunduk dengan si B, ada juga. Tergantung yang nyuruh juga ya. Misalnya Ya, dia suruh itu. mati kan orang ini bisa mati. Nah, mahar, ibaratnya maharnya berapa wani biro? Maharnya wani biro mau diapakan kan begitu. Tapi ya alhamdulillah kalau saya sih untuk nyembuhin ya kemungkinan teman-teman tahu sendiri. Nggak Jadi pakai wani ciri-ciri biro. ketika orang terkena santet itu seperti apa Pak D? Ciri-cirinya misalnya keluhannya Dia uring-uringan atau dia Iya. merasa sakit di Yang- bagian tertentu. yang biasanya Pak D tangani gitu. Yang pernah saya tanganin selama yang ini yang terakhir, bahkan dia sekarang udah bersuami ya, alhamdulillah udah sehat. Itu dia sering sakit, yang dikeluhkan nggak ada lain, di situ ke di situ ya. Saya tanganin selama 3 minggu, alhamdulillah udah sehat. Bahkan tuh ya di rumahnya sana di Pekadan, saya jemput, saya tunggu 2 malam nggak ada. Saya keluarkan recehan saya, ini mahar saya beli anak kamu, saya bawa pulang sekarang. Terkejut orang tuanya, loh bagaimana ini Pak Deko bisa begitu? Pokoknya kalau anaknya mau sembuh ngikut, saya bilang, titik. Kemas baju, ayo. Anak saya naikkan ke motor, udah sakit-sakit pokoknya saya yang bawa, tidak bisa orang lain. Bahkan saya pernah yang di sini di Aksaya 2 itu jenisnya santet, dia menggunakan jin sangat garang. Bahkan saya pun sampai mental itu, masuk ke mediator, saya terkam dia,
ngelak cerempet mental ya. Gila kataku nih. Itu dia menggunakan jin. Memang itu santet, cuman dia kepala yang dirasakan. Setiap dia ingat wajah orang itu, nama itu, jatuh dia, langsung bisa sakit kepala. Mungkin ada sedikit itu lagi Pak De, maaf nih selalu minta amalan gitu kan, ya namanya kita masih sama-sama belajar. Pak De yang lebih tua lebih paham kan, siapa tahu ada amalan untuk penangkal santet sementara lah gitu kan, untuk jaga-jaga diri. Apakah ada gitu kan menurut sampean? Kalau untuk penanggal santet nggak ada ya yang sementara, sifatnya permanen. Berarti Bagi misalnya para viewer ya, viewernya member gaib, ini minta tolong baca saja syahadat ditambahi al-fatihah dengan niat minta perlindungan kepada Allah supaya tidak kena santet. Itu aja amalannya. buat kalian nih yang merasa dirinya kena santet bisa melakukan amalan itu ya, dicobalah kan, siapa tahu bisa. Itu soal santet ya. Jadi soal ini apa, gaib lagi, kita ngomongin bahas soal gaib. Menurut Pak De ini apa sih istimewanya tentang dunia gaib nih gitu kan, kok bisa sampai berkecimpungan di situ terus gitu kan, apa dapat pembelajaran apa gitu kan? Kalau istimewanya bagi saya ada sih ya, karena saya berkawan dengan mereka, terus terang mereka itu udah bakalan korupsi. Nah itu bohong pun juga nggak mau. Mereka kalau AA, padahal dunia mereka itu jaraknya perbatasan cuma sejengkal, nggak ada. Itu antara kuasa dengan penguasa, penguasa ABCD dan lain sebagainya, itu lebih rumit dari kita. Cuman lebih asik aja dengan mereka. Mereka nggak mau duit kita, nggak mau mereka korupsi, nggak mau berbohong. Waktu kalau mereka tepat datang ya tepat gitu. Kalau kita manusia ya maaf ngomong, katanya jam sekian, nggak tahunya wah molor besok aja mas, nggak jadi katanya gitu. Bayangin ke jam karet ya. Jam karet. Jam karet. Oh iya, bahkan saya di aplikasi ya, aplikasi BG dengan aplikasi YK, kemudian LK, banyak saya ngobati jarak jauh. Jadi kemungkinan para viewer nanti ya ada yang tahu yang di LK atau Laiki, ingin tahu tampangnya si papi alam gaib, ya ini orangnya. Yang di Bigo, kalau tahu Pak D ya ini orangnya. DYM, Pak D ya ini orangnya. Ya, Biasa. Celok. Nanya apa nih? Oke Pak De ini kan orangnya kan pengobatannya tuh lumayan hebat gitu ya, dan banyak orang yang tahu juga ya, bisa dibilang terkenal lah. Nah, saya mau tanya nih, Pak D itu kalau melakukan pengobatan tuh apakah pasiennya dari satu kota Sintang aja atau ada di luar pulau misalnya kan? Ya, alhamdulillah kalau untuk satu kota juga banyak ya. Yang satu kota, lain kecamatan banyak juga. Bahkan ada yang dari Kabupaten Putus Ibau ada. Kemudian di luar pulau ya, kayak di Pulau Jawa, Bali, Lampung, pokok daerah Sumatera, Batam, kemudian di Saudi Arabia, Hong Kong, kemudian mana lagi itu, pokok daerah luar banyak. Alhamdulillah ada ya dikatakan mungkin 30-an orang yang di luar negeri. Alhamdulillah ada di Saudi Arabia, bahkan aktif sampai sekarang ada. Aktif, nomor WA-nya sampai sekarang masih ada. Jadi, berarti misalnya melakukan pengobatan itu nggak perlu harus datang ke rumah, misalnya cara online gitu bisa ya Pak De? Melalui medsos ya. Nah. misalnya. melalui medsos, tapi saya yang datang ke sana.
Datangnya dalam artian datang telepati. Ya, Di Roko situlah. Sukmo, telepati. Ilmu Roko Sukmo namanya Roko ya. Sukmo. Saya datang ke sana. nanti Pak De yang datang secara Nah, langsung. kalau dia yang datang ke sini kan tidak mungkin. Ya, betul. Kita ngadap HP, kemudian cus kita berangkat. Saya bilang siap, cus berangkat. Nah, bagi mereka nih Apanya tuh? yang mau pengobatan lewat tuh, Kalau ada keluhan yang merasa gimana di badan kita yang Bahkan sampai sore tadi ada yang bel saya. Itu dari Lampung. Dia kakak beradik, kemudian dia punya kakak abang angkat dan punya cowok juga pernah. Orang Lampung itu katakan satu rumah ya 6 orang sekaligus. Yaudah saya bilang begini aja, begini saya bilang, tet, udah siap kalian siap, pes udah tampar satu pak, udah sembuh udah. Rata-rata disantet secara pakai gaib, rata-rata orang sana. nah, dan juga soal santet juga nih Pak De, kan ada nih biasanya orang yang terkena santet terus ada dukun datang kan, terus bisa narik paku, mengeluarkan kaca, mengeluarkan silet dari badannya itu. Kalau menurut Pak De itu gimana tuh? Apakah itu bisa dilakukan atau gimana lah? Apakah Pak De itu pernah mengalami hal yang seperti itu gitu? Kalau itu saya nggak pernah ya melakukan itu ya. Cuman melakukan juga nggak pernah, melihat juga nggak pernah. Baru kita hanya katanya kan gitu. Ya, soalnya kita kan Hanya katanya kan, Ya, yang katanya di- mengeluarkan paku dari badan, lihat silet, mutah paku, mutah silet. Itu baru katanya, sebatas katanya. ya. Kalau untuk segala ini paku dan lain sebagainya nggak pernah. Tapi saya pernah menghilangkan isian yang udah sekitar isian tangan ini, katakan raja ya, Iya. yang di tangan ini 1, 2, 3, 4, 5 di tangan kanan. Ya di rumah ini, tapi sebelum rumah ini, rumah lama, pondok lama itu udah satu orang Paci, kemudian tambah lagi, alhamdulillah aman sampai sekarang. Jadi nggak ada kendala sih, untuk yang penting kita yakin ikhlas itu aja. Ya kalau nggak yakin nggak ikhlas ya itu efeknya, kita sendiri kena mental, bisa mutah, pusing-pusing, biasanya begitu sih. Berarti belum pernah mengalami mencabut paku. Misalnya ada santet, film santet kan ada paku dalamnya cabut wujud paku, itu belum pernah ya? Enggak, kalau saya sistemnya saya lebur. Kalau pokoknya kalau nggak jadi keringat ya jadi air kecil ataupun air besar, itu aja. Kalau saya lebur langsung gitu. Jadi kita nggak pamerkan mengeluarkan itu. Anak-anak sekarang pinter, wah itu disulap, itu pinter ngomong. Ya seperti kita tengok di YouTube, di film-film, nah itu kan udah banyak juga kan, begitu mau ngeluarin santet tuh ada pakunya nih, sekian, ada kiriman paku, ada kiriman silet. Saya 85% nggak percaya barang itu. Makanya kalau orang itu bilang itu di badannya ada yang ngirim paku, udah saya lebur aja. Mudah kok melebur itu. Kalau yang di YouTube tuh pada yang di YouTuber kan bisa mengeluarkan bisa mewujudkan setan atau jin kuntilanak sampai ada yang dipukul pakai helm atau di telanjangan, itu gimana menurut Pak De itu? Apakah benar gitu Pak De ini kan? Ya, saya bilang saya sering nonton konten YouTube-nya siapa itu ya. Pokoknya itulah namanya kan. Itu settingan, rata-rata settingan. Banyak udah di setting, ya tahu lah namanya YouTube kan. Untuk tontonan cari duit kan gitu. Ya, katakan di setting juga gitu. Dibikin sedemikian rupa. Seperti pernah ada YouTube-nya siapa itu yang bukan YouTube, di BG ya. Di aplikasi BG itu yang terbang kelihatan talinya kuntilanak. Kelihatan sepatunya. Berarti itu ya bisa dikatakan palsu ya gitu. Palsu. Itu bayar sekali endorse itu sekali main 5 JT. 5 juta bayarannya. Itu ada bosnya.
mungkin ini kan menurut tadi dah kita tanya ya lumayan banyak. Sekarang kita nih mau nanya tentang pusaka Pak De. Nah, menurut Pak De itu pusaka tuh apakah benar ada atau tidak ya di dunia inilah ibaratnya? Pusaka tetap ada bagi yang yakin kan gitu. Ya. Yang nggak ngelak lah, semua orang punya pusaka kok. Ya mungkin Yang Pak De baik juga yang punya wujud kan? ataupun yang tidak kan gitu. Kalau Pak Desi bukan tanya lagi, bukan tanya Ya, mungkin ini malah mau nanya satu kali. Menurut Pak D gimana? Ada yang sering mimpi hampir tiap malam malah kan mimpinya berbeda-beda gitu. Kadang dia mimpi dia datang ke tempat yang baru, terus dia pulang tidur malamnya mimpi bahwa di situ dia bertemu seseorang atau apa, terus pergi ke tempat baru, terus dia pulangnya dia mimpi. Kalau menurut Pak D itu apa mimpi itu cuma bunga tidur atau memang ada sesuatu di situ? Kalau saya nilainya itu mimpi bunga tidur itu dari jam. Dia tidur jam berapa, mimpinya jam berapa. Nah, kalau perkisaran udah lewat jam 2, itu nggak pakai lagi. Jam 10 sampai jam 11 nggak pakai lagi. Gitu loh. Yang tepat itu biasanya ya antara setengah 12 sampai setengah 2. Nah, itu bisa dinilai. Orang ini datang ke umpama tempat aku. Nah, pulang tidur, mimpinya jam 3, berarti terbawa mimpi dong. Kan gitu. mungkin kalau untuk pengobatan ya penyembuhan dalam arti penyembuhan penyakit non medis nih, itu kan biasa kan ada tarif-tarif tertentu, apa seikhlasnya orang ngasih, apa Pak ditentukan tarifnya atau gimana itu? Kalau untuk Nanti tarif, barangkali apa teman-teman para subscriber ini ada yang lagi membutuhkan tenaganya Pak D, minta tolong obatkan, kan biar tahu, biar nyaman gitu, jadi tak segan gitu loh. kalau untuk tarif ya, kalau saya kan bukan praktisi yang nasional yang pakai tarifnya sekian bulan harus menempuh sekian juta. Kalau saya hanya sifatnya menolong. Ada yang ngasih ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Berarti seikhlas orang Saya itu ikhlas ya? orang gitu. Yang penting saya ikhlas gitu. Nah, kan gitu judulnya di situ. Berarti tarifnya non tarif ya, dalam artian bukan tidak ada tarif ya, mungkin dengan ketulusan hati kita udah ditolong, gimana kita menyikapinya, kan tidak mungkin kita biarkan kita minta tolong kita langsung tidak ada mahar atau dengan ngasih kita walaupun sekedar gula kopi, kan tidak mungkin. Jadi itu untuk apa ya istilahnya ya, ya untuk Ucapan terima kasih. ucapan terima kasih ya. Mungkin tentang tadi kan Bang Dedi nanya tentang pusaka nih. Kalau Pak D nih, kalau kami sih ya percaya sih, tak mungkin Pak D nggak ada kan. Ada saya, tapi itu warisan tinggalan dari moyang saya dulu. Tapi itu gunanya bukan untuk pamer kekuatan ya. Lain daripada yang lain lagi. Hanya sekedar gimana ya? Untuk bawaan saya biar saya aman. Bukan aman ancaman dari makhluk lain enggak. Hanya aman dari hujan itu aja. Supaya aman dari hujan, supaya tidak kehujanan itu aja. Dan barangnya ada itu Pak D. Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Bisa kita lihat Pak D? Boleh juga, tapi nggak usah dicabut ya, karena Oh iya. ngeri juga sih. Sebentar, kita lihat wujudnya aja. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini Pak D ada sesuatu untuk kita, barang pusaka, jenis pusaka yang ditunjukkan sama kita, biar semuanya tahu bahwa pusaka itu ada. Nah, nanti Pak D tunjukkan ke kita. Sip. Dan ini tidak saya buka dari sarungnya, hanya buka ininya aja ya, apanya,
balut luarnya aja. Itu fungsi kain kuningnya supaya apa ya Pak De? Ini memang bawaan dari sononya, jadi ya Oh, memang udah alat dia lah gitu. ya ibaratnya selimutnya gitu. Ini memang dari almarhum dikasih apa namanya, dikasih Keris. amanah Hmm. model begini. Ini hanya bawaan. Ini sih sebenarnya ya katakan keris ya keris, tombak ya tombak, soalnya kecil. Kalau punya orang kan kadang lebih panjang, lebih gede. Kalau ini memang segini. Tapi alhamdulillah sih ya selama saya menyebut asma Allah, kemudian para rasul, para malaikatnya, saya minta dengan beliau-beliau ingin diamankan dari hujan. Nah, alhamdulillah. Daripada mungkin cukup lah. Oke. Bisa di lagi. Ini hanya sebagai, ya katakan jangan dipercaya lah, ini hanya sebagai alat ya. Iya. Nanti kalau dipercaya benar-benar nanti kita jatuhnya lalu Jatuhnya ke musyrik Pak De. musyrik. Yang jelas itu ya doa kita, bukan apa sih. Yang jelas itu doa. Yang mustajab itu doa. Ya. Ini hanya sebagai alat, bukan apa-apa. Media lah itu. Oke lah, untuk kalian penontonnya nanti jangan kemana-mana, tetap ikutin kami terus. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi dengan Pak D, dengan beliau. Kita ikutin dia, kita kontenkan lah untuk kalian kan, cara mengobati atau gimana kan, pas saat dia kegiatan mengobati orang yang sakit terkena santet atau apa, nanti kita kontenkan. Kalian jangan kemana-mana. Ya sekian dulu lah dari kami, semoga bermanfaat. Dan untuk kawan-kawan yang misalnya ada keluhan-keluhan non medis, bisa hubungi kita juga ya, komen di bawah, dan nanti kita langsung rekomendasikan tempat Pak D aja, langsung ke Pak D. Dan mungkin video malam hari ini cukup sekian, dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share. Tentang giveaway-nya itu jangan lupa ya kawan-kawan, giveaway saya ingatkan lagi nih giveaway-nya, soalnya ini kita lagi mencari hadiahnya. Ada 30 ya, 10 batu, 10 smart, 10 bulu perindu. Jangan lupa kasih masukan, Nah, kritikan, dan jangan lupa juga kasih kritikan, masukan kawan-kawan semua. Bila ada tutur kata kami yang salah, kami minta maaf sebelumnya. Dan mungkin ada tempat-tempat yang angker menurut kalian di daerah kalian, boleh komen juga di bawah rekomendasian kita, dan insya Allah kita akan gaskan ke sana dan kita ungkap bersama. Mungkin cukup sekian ya Bang. Nah, cukup sekian video malam hari ini. Terima kasih sebelumnya. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih. Oke, Pak Ade, terima kasih Pak De untuk penyampaiannya, pengalamannya. Sama-sama. Penting, ya. Terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Bye bye. Jangan lupa subscribe.